Pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menikmati Tuhan. Kayaknya sebelum saya berbagi dengan saudara, Anda yang mungkin belum sharing YouTube channel GSPD Jombang atau di akun Facebook yang ada yang Anda ikuti, coba berbagi kepada yang lain. Saya percaya hari ini lewat sharing saudara, ya berbagi kepada handai tolan, teman-teman, sahabat, bahkan keluarga saudara yang jauh, yang dekat. Ada orang-orang yang boleh dipulihkan, ditolong, disembuhkan, dikasih kekuatan harapan yang baru oleh Tuhan. Lewat siapa? Lewat Anda pastinya ya. Mari saya berikan kesempatan Anda untuk bisa bersharing, berbagi dengan kenalan-kenalan saudara ya. Nah, kesempatan pagi ini sekali lagi kita bicara tentang menikmati Tuhan. Yang saya coba kaitkan menikmati Tuhan itu dengan kuasa doa. Ya, karena lewat doa itulah apa yang kita inginkan diberikan oleh Tuhan. Menikmati Tuhan yang kaitannya dengan kehidupan doa, kuasa doa dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 37 kita baca di ayatnya yang keempat, saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama membaca ya. Mazmur 37 ayat yang keempat. 1, 2, dan 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jujur saja ketika banyak orang Kristen, barangkali juga termasuk sebagian besar kita ya. Ketika kita membaca Mazmur 37 di ayat yang keempat, seringkali perhatian kita itu langsung pada kalimat yang terakhir. Ya, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Banyak orang sesungguhnya diakui atau tidak, baca Mazmur 37:4 itu langsung fokusnya pada kalimat yang terakhir. Maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ada beberapa orang berkata begini kepada saya, Pak Pendeta, Pak Gembala, bantu doa saya. Dia katakan, saya jawab, kenapa bantu doa? Saya punya uang dibawa lari gitu sama teman saya. Jadi uang saya dipinjam, uang saya dipakai usaha, tapi kemudian dia lari. Memang sudah dikembalikan 40%. Bantu doa Pak Pendeta, Pak Gembala, supaya yang 60%-nya ini bisa dikembalikan gitu. Tetapi ternyata masih ada lagi Pak Pendeta doa yang lain. Apalagi dia berkata, bantu doa. Saya rindu supaya Tuhan kasih saya 2 anak kembar katanya. Pengen 2 anak tapi langsung kembar. Dan masih banyak ternyata permohonan-permohonan doa yang lain dan seterusnya begitu saudara ya. Seringkali kita punya permohonan, permintaan doa kepada Tuhan. Karena sekali lagi saya ulang, kita bicara bahas tentang menikmati Tuhan. Tapi saya mau kaitkan dengan namanya kuasa doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada banyak kita ketika kita punya permohonan, permintaan doa kepada Tuhan, kita mulai berkata begini, saya udah doa puasa loh Pak Pendeta, tapi kenapa Tuhan belum jawab apa yang saya minta? Bahkan saya udah deklarasikan dengan iman apa yang saya minta. Tiap hari saya deklarasikan iman, saya percaya saya akan menerimanya. Bahkan saya tengah malam orang lain tidur, saya bangun berdoa, minta sama Tuhan. Tapi sampai hari ini kenapa Tuhan belum jawab, Tuhan belum kabulkan apa yang saya minta? Bahkan ada sedikit orang berkata begini, bahkan saya sekarang sudah mulai belajar aktif melayani Tuhan. Saya berusaha memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tapi lagi-lagi orang mulai bertanya dan berkata begini, tapi kenapa Pak Pendeta, Pak Gembala, sampai sekarang detik ini Tuhan lo belum mengabulkan, menjawab apa yang saya minta, yang saya doakan, yang saya inginkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini yang kebanyakan saudara menjadi pertanyaan dalam hidup saudara. Kenapa yang saya minta Tuhan belum kabulkan? Yang saya minta Tuhan belum kasih. Saya percaya kalau ini menjadi pertanyaan saudara, doa-doa saudara belum dikabulkan sama Tuhan. Saya percaya ini bukan kebetulan pagi ini kau mendengar firman Allah. Engkau mungkin pagi ini sedang berdoa minta sama Tuhan dan permintaanmu belum dijawab. Saya percaya ini bukan kebetulan kau mendengar firman Allah pagi ini. Mari saya akan tunjukkan satu ayat yang barusan kita baca tadi dalam
Mazmur pasal 37 ayat 4. Mari kita lihat berdasarkan firman Allah ini. Kenapa doa kita belum dijawab, yang kita minta belum dikasih sama Tuhan. Tentu Anda rindu kan, yang Anda doakan dikabulkan, dijawab, dikasih sama Tuhan. Mari saya coba terangkan ayat ini kepada saudara. Dikatakan begini, coba next gambar berikutnya. Lihat, saya baca ulang dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dikatakan begini, Mazmur 37 ayat yang keempat. Dalam terjemahan LAI berkata begini, dan bergembiralah karena Tuhan. Gembiranya karena Tuhan, bukan bergembira karena uang kita banyak. Bergembiralah bukan karena kekayaan uang kita banyak. Bergembira bukan karena kita punya rumah bagus. Bergembira bukan karena begini, engkau punya jabatan kedudukan yang tinggi yang bagus. Enggak. Bergembira bukan karena sesuatu semua yang alasan materi dan jasmani. Alkitab katakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Lalu kalimat berikutnya itu dampaknya, hasilnya. Maka jadi ayat 4 itu adalah syaratnya, ya. Ayat 4 ini syaratnya, saudara ya. Ayat 4 ini adalah sebabnya. Mari kita lihat. Lalu kalimat berikutnya adalah akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Ada syarat, ada hasilnya. Hasilnya apa? Akibatnya apa? Maka kata Alkitab, ia yaitu Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini hasilnya. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Menurut saya ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang Kristen ketika membaca gitu ya, Mazmur 37 ayat yang keempat. Seringkali orang berkata begini dalam pikirannya, oh Tuhan suruh saya bergembira, Tuhan suruh saya bersuka cita, Tuhan suruh saya bersyukur. Kalau saya bersyukur, saya bersuka cita, maka Tuhan akan memberikan apa yang saya minta. Ini kebanyakan yang dimengerti, yang dipikirkan kebanyakan orang Kristen. Seringkali mengartikan ayat ini, Tuhan suruh saya bersuka cita, Tuhan suruh saya senang, Tuhan suruh saya bergembira, bersyukur, maka nanti apa yang saya minta Tuhan beri kepada saya. Mari saya mau terangkan ayat ini berdasarkan terjemahan dalam King James Version KJV. Itu pakai terjemahan begini, delight yourself in the Lord. Senangkanlah dirimu, dikatakan di dalam Tuhan. Ada kata yourself. Jadi senangkan dirimu. Ini hubungannya begini, satu persatu dengan Tuhan, satu lawan satu maksud saya, person to person, pribadi per pribadi dengan Tuhan. Jadi gak bisa begini, berdua sama Tuhan, enggak. Ini pribadi kaitannya. Jadi kesenangannya ini bukan tuh dua orang lah ya, suami istri. Apalagi kalau kita sedang bersama secara korporat saat ini. Ini ada ribuan banyak orang kan doa bagi saat ini. Tadi terakhir saja saya lihat di YouTube sebelum saya khotbah 1400. Biasanya gini sudah mulai 1500, 600 bahkan mungkin 2000 lebih dan seterusnya. Kita ribuan orang nih hari ini. Tetapi ketika kita datang menghadap Tuhan, itu sifatnya adalah satu lawan satu, person to person, pribadi lawan pribadi dengan Tuhan. Bukan tuh dua orang, bukan per dua orang, apalagi bersama dengan suami istri, anak kita satu keluarga, enggak. Meskipun kita satu keluarga pagi ini datang, meskipun kita bersekutu korporat dengan ribuan banyak orang, Anda bersama dengan saya, tapi urusan pagi ini kita datang sama Tuhan itu person to person, pribadi dengan pribadi. Kita datang secara pribadi menghadap Tuhan. Ada kata yourself, dirimu sendiri. Makanya terjemahan Inggris coba munculkan, dikatakan delight yourself in the Lord. Senangkanlah dirimu, gembirakanlah dirimu, sukacitakanlah dirimu in the Lord, di dalam Tuhan. Terlepas apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, senangkan dirimu. Bukan karena masalahnya kita senangkan diri kita. Kita bukan orang stres. Tapi ini firman Allah, janji Allah katakan senangkanlah, gembirakanlah.
ya bersukacitalah dirimu di dalam Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, Alkitab ajar kita, bersenanglah di dalam Tuhan. Jadi ambil kesukaan dari Tuhan, ambil gembira dari Tuhan, itu untuk kita nikmati dengan diri kita. Makanya kata gembira, kata delight, kata gembira, kata sukacita di sini, gembira, kata delight, itu dalam bahasa Ibrani, itu pakai kata aunak. Tulisannya A-N-A-G, tetapi pelafalannya adalah aunak dalam bahasa Ibrani. Aunak itu artinya adalah menikmati. Jadi sukakanlah dirimu gitu ya, dengan mengambil kesukaan dari Tuhan. Dan kesukaan, kegembiraan, sukacita, syukur dari Tuhan itu ambil untuk yourself, dirimu, dan nikmatilah kesukaan dari Tuhan itu. Terlepas kita lagi susah, terlepas ada lagi mumet kepala mikirin masalah-masalah yang belum ada jalan keluar. Tapi firman Allah perintahkan kepada kita pagi ini, Tuhan suruh sama kita, senangkanlah dirimu di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Ambil kesukaan dari Tuhan yang tanpa batas itu. Ambil sukacita dari Tuhan untuk diri kita. Dan aunak, nikmatilah kesukaan dari Tuhan itu. Maka begini, hasilnya ada akan mengalami ini. Maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Yang Anda minta, yang Anda doakan, dikasih sama Tuhan. Makanya ketika datang sama Tuhan, itu dengan sukacita, nikmati Tuhan. Terlepas dari yang kita hadapi, stres, susah, menderita, wajah cemberut mungkin, hilangkan itu. Begitu pagi ini kita sama-sama datang pada Tuhan, nikmati Tuhan dengan sukacita. Ambil kesukaan sorga, kesukaan dari Tuhan. Makanya gak heran orang-orang Kristen lama dulu, orang-orang terutama Pentakosta yang saya bilang saudara ya, di dalam Tuhan ada kesukaan. Kristen yang lama, Pentakosta lama pasti tahu ini. Di dalam Tuhan tahu ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada kemenangan selamanya. Kenapa kita gak menang? Kenapa kita gak ada kesukaan? Kenapa kita gak ada damai sejahtera? Karena alasannya gini, kita nggak mau senangkan hati kita karena Tuhan. Ambil kesukaan Tuhan, nikmati kesukaannya. Maka dijamin selamanya kita hidup dalam kesukaan. Meskipun kita hadapi masalah, tetap kita bisa enjoy dalam hidup ini. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup mengatasi setiap besarnya kesusahan masalah yang kita hadapi. Makanya gak heran orang Kristen yang ngerti firman Allah ini tetap bisa hadapi masalahnya dengan tersenyum. Tetap ada sukacita yang bergerak jadi dinamisator di dalam dirinya kayak dinamo bergerak. Tetap ada kesukaan, tetap ada kesukaan, tetap ada damai sejahtera. Kenapa orang gak ada damai? Gak melakukan firman Allah ini. Senang selalu senang, oh senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Ada banyak ayat berkata seperti itu. Kok bisa senang selamanya? Bukan karena masalah yang kita hadapi kita senang. Karena Tuhan yang membuat hati kita senang. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang tak pernah berhenti tangannya terulur menolong setiap kita. Tidak ada alasan kita ngomel. Tidak ada alasan kita susah. Karena dalam setiap masalah kita hadapi toh Tuhan tolong kita. Justru masa kita berada di padang gurun. Kalau Anda baca Alkitab perjanjian lama tentang Israel, padang gurun kesempatan kita ngalami kesukaan. Padang gurun itu tempat yang paling ideal untuk kita ngalami kemenangan, ngalami mujizat, ngalami berkat itu padang gurun. Jadi tidak ada alasan Anda gak bersuka karena Tuhan. Ambil kesukaan dari Tuhan, nikmati. Kita pagi ini bicara tentang menikmati Tuhan. Aunak. Kata bergembira itu menikmati gembira itu karena Tuhan. Kok bisa sih menikmati Tuhan? Saya lagi banyak masalah, saya lagi stres. Tapi kalau Anda serius ngerti firman Allah ini, apapun terlepas dari yang kita hadapi, kalau Anda ngerti punya Tuhan yang besar, waktu kita datang dalam doa seperti ini, kita tetap bisa menikmati Tuhan.
menikmati Tuhan itu kayak apa Pak Pendeta? Kata aunak, kata menikmati Tuhan itu sama persis dengan satu ayat yang digunakan dalam kalimat Yesaya pasal 55 ayat yang kedua ini. Kalimat yang dipakai sama kata aunak menikmati. Menikmati Tuhan itu kayak apa sih? Nah ini saya tunjukkan. Yesaya pasal 55 di ayatnya yang kedua. Perhatikan saya baca saja ayat ini ya. Dikatakan begini. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Pakailah berkat Tuhan dalam ayat ini, kalimat yang awal ini ya, dengan sesuai dengan kehendak Allah. Jangan berkat Tuhan dipakai untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak berguna buat tubuh kita, nggak usah kata Alkitab. Makanya dikatakan, maka kamu belanjakan, mengapakah? Ini pertanyaan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Terus dikatakan begini, dengarkanlah aku, dikatakan, maka kamu akan memakan yang baik. Saya ulang, dengarkanlah aku. Ini Tuhan yang ngomong, akunya huruf besar. Dengarkan aku Tuhan. Maka kamu akan memakan yang baik. Terus, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Perhatikan garis bawah stressing yang saya berikan pada tulisan ini. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi Tuhan kasih kita itu seperti sajian ini berarti makanan dia yang Tuhan sediakan. Makanan yang paling lezat untuk kita menikmati. Makanya kalimatnya berkata, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat yang disediakan sama Tuhan. Bagaimana sih kita menikmati sajian makanan yang paling lezat? Menikmatinya bagaimana? Anda masih ingat kapan terakhir Anda menikmati makanan yang paling Anda suka? Setiap orang kan punya hobi, kesukaan makanan yang berbeda kan. Bagaimana waktu Anda menikmati makanan itu? Satu contoh yang paling gampang ya. Ada orang misalnya kesukaannya makan kepiting. Makan kepiting itu nggak bisa menikmati ya, maksudnya ya. Beda kalau orang, kadang ada orang gini, saya hobi makan kepiting Pak. Tapi dia maunya apa itu ya, kepiting itu cangkangnya itu dilepasin sama orang lain, dipecahin sama orang. Dia nggak mau lepasin cangkangnya sendiri. Menurut saya dia bukan penggemar pemakan kepiting yang sejati. Pemakan kepiting sejati yang hobi nggak begitu. Dia nggak mau dilepasin sama orang. Dia mau capitnya itu atau cangkangnya itu pakai tang itu dipecahin sendiri. Sampai dia korek itu dicapit, itunya dipakai tangannya dinikmati. Makanya makan kepiting nggak bisa singkat, nggak bisa pendek waktunya. Cepet-cepetan makan kepiting seperti makan junk food atau makanan apa itu namanya cepat saji. Itu kita singkat pun cepat kita makan lalu berangkat bisa. Tapi gak bisa menikmati. Saya bicara menikmati Tuhan. Nah Yesaya 55 ayat 2 itu digambarkan seperti Tuhan kasih makanan yang lezat sama kita. Dan kita disuruh ayo nikmati itu. Kapan terakhir Anda menikmati sajian yang lezat? Contoh penghobi kepiting sejati tadi. Capitnya dipecahin itu kan butuh waktu lama. Nyandar duduknya mesti enak biar gak capek. Itu bisa waktu lama. Tidak terasa ketika dia nikmati satu persatu yang dia makan itu. Tidak tahunya sudah mungkin hampir setengah jam, hampir 1 jam. Kelamaan saudara ya. Waktunya lama, nggak terasa. Kok tidak terasa bagaimana? Menikmati makanan yang lezat itu. Bagaimana waktu Anda menikmati Tuhan? Karena ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan suruh gini, nikmati Tuhan. Kalau orang pada waktu datang dia nikmati Tuhan, itu nggak terasa loh saudara ya. Tahu-tahu sudah 1 jam udah selesai. Menikmati firman kesukaan kita, menikmati hadirat Tuhan nggak terasa. Menurut saya ya, menikmati firman yang saya selalu lepaskan, ajarkan sama saudara memang nggak mudah loh. Karena saya bawa saudara dalam pengajaran kan. Saya nggak bawa saudara dalam cerita ini. Orang kan seringkali mendengar firman suka ceritakan. Saya kemarin ke Papua, oh ternyata Tuhan bikin gini. Orang senangnya begitu loh, cerita. Saya jarang bawa cerita sama saudara. Seringkali saya ayat menerangkan ayat.
Maksud saya begini, kalau Anda nggak terbiasa baca ayat firman Allah, nggak mengenal ayat, nggak mengerti ayat firman Allah yang pernah Anda baca, menurut saya ada kesulitan untuk menangkap apa yang saya sampaikan sama saudara. Orang bisa saja berkata begini, pendeta Yohanes khotbahnya nggak enak, nggak ngerti saya khotbahnya. Saya ngerti. Kalau sampai ada orang berkata, saya nggak ngerti khotbahnya pendeta Yohanes, saya nggak tersinggung. Saya paham kenapa? Berarti dia belum paham banyak ayat-ayat firman Allah. Tapi saya tahu persis, orang yang ngerti ayat-ayat firman Allah, suka baca ayat firman Allah, dia akan sangat memahami, bisa menikmati apa yang saya sampaikan. Sebab yang saya terangkan kepada saudara itu ayat firman kepada ayat firman. Satu persatu kalimat saya bisa buka sama saudara. Orang gak bisa nikmati apa yang saya sajikan lewat firman, kalau dia gak terbiasa membaca ayat-ayat firman Tuhan. Anda nangkap ya? Makanya kalau Anda ikuti pengajaran saya, biasakan di rumah waktu senggang, waktu lowong Anda gak kerja, baca ayat firman Allah, baca terus ayat firman Allah. Sehingga nanti ketika saya mengajar firman, Anda nangkep, oh ini maksudnya. Enak banget Anda menikmatinya. Anda bisa menikmati firman yang disajikan. Kenapa? Udah ngerti nih ayat-ayat, pernah Anda baca, tinggal menikmatinya. Menikmati firman itu udah gampang loh saudara ya. Ya, saya berharap Anda bisa menikmati ini firman. Pada waktu kita datang menyembah dalam doa, Anda bisa menikmati Tuhan. Terlepas dari masalah kita hadapi. Pokoknya datang sama Tuhan itu seperti menikmati makanan lezat. Sajian lezat yang aku berikan kepadamu kata Tuhan. Nikmatilah itu. Nah, menikmati Tuhan itu kayak begitu. Coba lihat ini. Banyak orang, gambar ini ya, menghampiri Tuhan. Itu gak bisa menikmati Tuhan. Mendengar firman gak bisa menikmati Tuhan. Berdoa gak bisa menikmati Tuhan. Banyak orang itu kayak orang minum obat cepet-cepetan kalau menikmati Tuhan. Saudara pernah dengar gak orang berkata, Pak saya menikmati obat ini loh Pak. Duh rasanya pahit. Gak ada. Obat itu gak enak. Obat itu semuanya pahit rasanya buat orang dewasa. Gak nikmat. Makanya orang kenapa begitu minum obat gitu ya. Ditaruh mulut langsung minum cepet-cepet. Makanya ada orang kebalik, kasih air dulu diminum, udah penuh air, kasih obat gluk katanya. Karena dia gak mau rasa pahitnya. Loh ada loh orang minum obat seperti itu. Biasanya kita umumnya kan obat taruh mulut dulu kan, baru kita minum. Tapi ada orang kebalikannya, kasih air dulu mulutnya udah cukup penuh, baru obat dimasukkan langsung gelek gitu. Cepet-cepetan, it's okay. Semua orang termasuk saya minum obat pun cepet-cepetan karena pahit rasanya gak enak. Tapi jangan waktu kita datang kepada Tuhan seperti kayak orang minum obat cepat gitu, nggak bisa. Coba lihat gambar berikutnya. Menikmati Tuhan itu seperti sajian makanan tadi. Saya bertanya sama saudara, kapan terakhir kali kita atau saudara menghampiri Tuhan, menikmati Tuhan sedemikian rupa sampai tidak terasa, setengah jam lewat. Berdoa menikmati Tuhan gak terasa dengar firman sampai udah 1 jam mau selesai. Kapan terakhir ada rasanya menikmati sekali firman, menikmati hadiratnya yang menjamah, yang melawat kita, betul-betul rasanya fresh kita, menikmati betul kehadirannya yang menjamah setiap kita sampai kita lupa apa yang kita minta. Pernah gak ngalami seperti itu? Coba lihat saya. Pernah gak ngalami itu? Saking kita menikmati kehadiran Tuhan, pujian, sembah doa, menikmati firman, sampai kita lupa doa yang kita minta. Sampai kita lupa apa yang kita inginkan. Sampai kita lupa apa yang kita mimpi-mimpikan, kita rindukan dalam hidup kita. Kita lupa semua yang kita rindukan dalam hidup kita. Karena apa? Saking nikmatnya Tuhan, hadiratnya melawat kita. Kapan terakhir kali Anda menikmati itu? Dalam ibadah hari Minggu, di gereja saudara, di gereja kita masing-masing. Kapan terakhir kita menikmati seperti itu? Sampai kita lupa semua yang kita butuhkan. Lupa masalah kita yang kita hadapi. Rasanya begitu senang kita ibadah, menikmati betul Tuhan. Kesukaan Tuhan kita ambil, kita nikmati betul dalam diri kita. Saudara, kalau Anda bisa seperti itu, Tuhan berkata gini, maka apa yang diinginkan hatimu akan diberikan kepadamu oleh Tuhan. Yang kita minta Tuhan kasih sama kita. Jadi kalau kita bicara tentang kuasa doa, kita bicara yang kita minta sama Tuhan, bagaimana caranya doa kita itu powerful. Ada satu senjata ternyata,
ada satu kunci rahasia yang sangat dahsyat. Kunci rahasia senjata yang sangat powerful. Bagaimana doa kita berkuasa. Bagaimana yang kita minta Tuhan beri sama kita. Kuncinya adalah gini. Menikmati Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada cara lain pendeta. Ayat ini mengatakan tidak ada cara lain. Ini kunci yang paling dahsyat. Yang paling powerful. Setiap kali kita datang sama Tuhan. Meskipun punya kebutuhan. Nikmati Tuhan. Nah, banyak orang gak bisa nikmati Tuhan, itu problemnya. Kalau kita gak bisa menikmati Tuhan, bagaimana doa kita berkuasa? Maunya cepet-cepetan, baru doa 5 menit. Kita pikir sudah setengah jam, lihat jam terus. Kalau Anda lihat terus, namanya Anda gak menikmati dong. Saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Allah yang luar biasa. Salah seorang hamba Tuhan yang saya kagumi yang bernama George Muller. George Muller seorang gembala sidang, saudara ya. Satu kali dia berjumpa dengan seorang jemaatnya yang sudah sekian bulan, sekian lama gak datang ibadah. Satu kali ketemu muka dengan muka. Maka sang gembala George Muller hambanya bertanya sama jemaat. Saya lihat kamu sudah lama sekali gak datang ibadah. Sekian bulan kamu gak muncul di gereja. Lalu si jemaat berkata, maaf Pak Gembala, maaf Pak Pendeta. Untuk sampai sekian bulan bahkan sampai akhir tahun di tahun ini. Saya gak bisa kebaktian ke gereja dulu. Pendeta kaget, loh kenapa? Ada apa kamu? Saya harus lembur kerja, tambah jam kerjaan untuk saya. Ada masalah apa kamu? Saya menanggung banyak beban kehidupan yang harus saya cukupi. Saya mempunyai banyak hutang-hutang yang saya harus penuhi, saya bayar setiap bulan. Sehingga maafkan Pak Pendeta, saya untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya bayar hutang saya. Maka saya ada cara lain, harus menambah jam kerja saya untuk mendapatkan sekian dolar setiap jam saya tambah lembur kerja saya. Lalu pendeta ini dalam bukunya yang saya baca dia tulis katakan begini, jawaban George Muller itu sangat mengejutkan saya. Sangat berani gembala ini mengatakan sama jemaatnya, tegas-tegasan dia berkata gini, kamu jamnya ibadah untuk Tuhan, jam waktu untuk ibadah. Kamu pakai jam itu untuk cari uang, sekian dolar untuk jam kerja kamu, setiap jamnya sekian dolar kamu dapat. Dengarkan baik-baik. Coba kalau jamnya kamu pakai waktu itu untuk Tuhan, bukan kejar dolar. Kamu tidak ngerti berapa upah, berkat, gaji yang Tuhan bisa kasih sama kamu. Lebih daripada yang bos kamu kasih kepada kamu. Tuhan itu raja yang punya segalanya. Dia bisa memberikan lebih besar daripada yang bos kamu di dunia bisa kasih sama kamu. Tapi jamnya ibadah waktu untuk Tuhan justru kamu ganti. Kamu pakai untuk cari kerja tadi, untuk cari uang. Saya kaget dengar jawabannya. Dan memang itu kebenaran. Bukankah Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu. Terjemahan lain, utamakanlah dulu nomor 1 dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu akibatnya apa? Hasilnya apa? Maka kata akibatnya, semuanya yang kita butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Bukan cuma dikasih sama Tuhan, nih secukupnya, enggak, ditambah. Jadi sebetulnya ya, kalau orang setiap kali datang kepada kerajaan Tuhan, datang menghadap Tuhan seperti pagi ini, dia bisa menikmati Tuhan. Ada akan mengalami penambahan demi penambahan. Yang kurang ditambah. Bahkan udah cukup ditambah lagi. Ada sudah lebih tetap ditambah. Ayat ini sederhana menurut saya. Matius 6 ayat 33. Jadi kalau Anda ingin mengalami sesuatu penambahan dari sorga, berkat dari Tuhan, sudah punya, tapi masih ditambah tuh. Ditambah lagi, sudah terima berkat tadi malam, sekarang bisa ditambah lagi berkatmu sama Tuhan. Kenapa? Anda mengutamakan kerajaannya dan menikmati kesukaan dari Tuhan. Bahwa datang sama Tuhan itu satu sukacita. Daud pernah berkata, aku bersukacita, aku bergembira ketika orang berkata kepadaku, mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu Daud. Itu Daud, saudara. Aku bergembira, aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita datang ibadah kepada Tuhan. Itu Daud. Makanya gak heran hidupnya Daud luar biasa. Dari gembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor.
ditambah-tambahkan luar biasa segala yang dibutuhkan oleh Daud. Karena salah satu kunci rahasia adalah apa? Utamakan Tuhan, nikmati Tuhan. Bukan menikmati yang lain. Waktunya untuk Tuhan mesti ada dan nikmati itu. Coba lihat ayat ini saudara ya, bahwa cari Tuhan ibadah itu kenikmatan loh. Saya baca dengan cepat ya, dengan waktu yang terbatas. Ada beberapa gambar yang saya coba selesaikan. Atau kalau memang waktunya mendesak, saya hanya selesaikan bagian ini ya. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 dibilang begini. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, datang sama Tuhan itu jangan tidak diinjak-injak, tapi kita hormati ya. Dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Hari datang pada Tuhan itu sebut hari Sabat, bukan cuma hari Sabtu atau hari Minggu saja hari Sabat. Tapi hari Sabat itu saat kita menyendiri dengan Tuhan. Seperti pagi ini itu Sabat buat kita. Tinggalkan semua kesibukan kita, tinggalkan semua yang lain. Tapi kita mau datang sama Tuhan. Itu perhentian buat kita. Berhenti dari segala sesuatu lalu kita cari Tuhan, itu Sabat buat kita. Dan ternyata Alkitab katakan hari Sabat, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari perhentian seperti ini cari Tuhan, adalah hari kenikmatan, hari kesukaan buat saudara. Alkitab katakan apa? Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya. Ya, dengan apa? Dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Lihat, ini akibatnya 14, syaratnya 13, akibat hasilnya 14. Orang pengennya 14 tapi syaratnya nggak mau kerjakan, nggak bisa. Nikmati Tuhan dulu, nikmati kesukaan dari Tuhan, baru kita ngalami akibatnya. Sebabnya 13, akibatnya 14. Akibatnya apa? Kalau kita datang seperti ini, berhenti dari segala sesuatu, datang sama Tuhan berdoa. Berhenti dari segala sesuatu, mendengar macam-macam, tapi kita dengar firman. Itu kita sebut saat kenikmatan, waktu kenikmatan, hari kenikmatan. Hasilnya apa akibatnya? 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan yang kasih sama saudara. Yang orang mau itu kan kesenangan kan. Orang mau itu kan kenikmatan kan. Tuhan kasih sama saudara. Bahkan dikatakan apa? Dan aku akan membuat engkau, aku ini Tuhan. Tuhan akan buat hidup kita begini. Melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kalau orang suka datang sama Tuhan, berhenti dari segala sesuatu setiap hari, ada waktu untuk Tuhan, ada jam yang disediakan untuk Tuhan. Jangan jam untuk Tuhan kita pakai untuk yang lain, tapi waktu untuk Tuhan kita pakai untuk menikmati Tuhan. Kita pakai untuk menikmati kesenangan dari Tuhan. Tuhan bikin hidup kita memang ditambahkan dengan kesenangan. Bahkan kita diberi sama Tuhan, ini yang dahsyat, yang namanya kendaraan kemenangan. Kendaraan, jadi kita seperti menunggangi kendaraan kemenangan. Ini membuat kita bisa melintasi puncak bukit-bukit yang tinggi. Kalau bukit yang tinggi ini bukan bukit biasa, high hills, bukit tinggi. Kalau bukit yang tinggi ini adalah masalah kita. Kita di atas masalah kita, melintasi, melewati. Kendaraan kemenangan itu lebih tinggi daripada masalah yang kita hadapi. Kita bisa melewati, bahkan mencapai hal. Kalau puncak bukit yang tinggi ini bicara berkat atau kedudukan yang tinggi. Bayangkan, ada dikasih kendaraan kemenangan, bisa mencapai berkat-berkat yang tinggi. Jabatan-jabatan yang tinggi, kedudukan-kedudukan yang tinggi, cita-cita yang tinggi yang orang gak bisa dapat, kita bisa dapat. Kenapa? Kemampuan ilahi dikasih satu tunggangan yang namanya apa? Kendaraan kemenangan. Kendaraan kemenangan itu dikasihnya bukan sama orang sembarangan, hanya orang-orang yang suka menikmati Tuhan. Datang sama Tuhan itu kesenangan buat dia. Aku nikmati kesenangan ini. Seperti menikmati hobi makanan kesukaanmu yang disajikan sama Tuhan. Nikmat sekali sampai tidak terasa. Sudah 1 jam. Sudah setengah jam. Saya pikir masih sebentar. Anda kan ngalami itu kesenangan dari Tuhan. Bahkan dikasih satu kendaraan yang kita tunggangi.
kemenangan demi kemenangan. Bisa melintasi puncak bukit-bukit tinggi. Ada bukit tinggi. Kalau ini masalah, ada bisa lewati masalah. Ada bisa lewati masalah. Tidak ada masalah yang bisa kalahkan saudara. Saudara bisa lewati. Dari kemenangan kepada kemenangan. Itu ada masalah. Tapi tetap bisa melewati. From glory to glory. Dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bayangkan kalau puncak bukit tinggi itu adalah berkat yang tinggi. Mimpi yang tinggi. Cita-cita yang tinggi yang kita berpikir dengan keterbatasan kita, aduh gak bisa kita capai. Ternyata pada harinya indah, pada waktunya Tuhan, kita bisa mencapai yang tinggi itu sampai kita heran. Oh bisa ya? Ada seorang pengusaha yang cukup besar di Surabaya. Ini istrinya, ibu ini, mungkin saya gak sebut namanya ya. Ibu ini ngomong sama saya, sama istri saya, ketika saya pelayanan di Surabaya, di satu persekutuan doa di Surabaya, beliaunya datang, kami sudah kenal, bahkan saya pernah pelayanan juga di rumahnya, ketemu sama saya di situ. Dia cerita sama saya, ibu ini, beliau cerita sama saya ini nggak sekolah tinggi, tapi Tuhan bawa saya dalam berkat usaha yang seperti ini. Beliau cuma berkata begini, semua karena Tuhan. Tidak nyangka, tak terpikirkan. Sambil matanya berkaca-kaca, ngomong sama saya, sama istri saya, kami berdiri. Ngomong, saudara, bercerita. Sambil berkaca-kaca. Beliau ngalami hal itu. Sekolah nggak tinggi, tapi ngalami hal yang tinggi dari Tuhan. Artinya dia merasa sebetulnya nggak mampu, tapi mampu. Itulah Tuhan. Caranya bagaimana? Menikmati Tuhan. Waktunya untuk Tuhan, cari untuk Tuhan, jangan dicari yang lain. Saya berdoa, saya berharap, ya, saya masih pengen bicara yang lagi sama saudara, tapi waktu kita terbatas. Tapi saya berharap apa yang sering dilepaskan pagi ini itu jadi inspirasi buat saudara. Lakukan itu, imani, kerjakan. Maka saudara akan mengalami hal yang dahsyat dalam hidup setiap kita. Nikmati Tuhan dalam hidup kita. Yesus yang termanis buat jiwaku.